Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Taqiratus Sadidah yang disusun oleh As-Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih masuk di masalah asbab sujud sahwi, penyebab-penyebab sujud sahwi. Kita masih masuk ke bab ke yang ketiga. Ya, 1, 2 sudah kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga. Penyebab sujud sahwi yang ketiga, naglu ruknin qauliyin ila ghairi mahallih. Penyebab sujud sahwi yang ketiga, memindahkan rukun qauli. Rukun qauli itu, tapi tidak semua ya. Rukun qauli itu ada takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, salam. Nah, memindahkan rukun qauli tapi tidak pada tempatnya. Dikatakan faida naqalal Fatihah au tasyahudal akhir au salat ala Nabi SAW sunnalahu sujudus sahwi. Kalau memindahkan Fatihah, tasyahud akhir, atau salawat kepada Nabi di tasyahud akhir di lain tempatnya, misal di rukuk baca Fatihah, atau di sujud membaca tahiyat, sujud at-tahiyatul barakatuh, atau duduk di antara dua sujud membaca tahiyat. Ya. Ini dikatakan sunnah lahu sujud sahwi. Sunnah hukumnya sujud sahwi. Kemudian selanjutnya wa idza naqala takbiratul ihrami aw salam batala salatuhu. Tapi kalau memindahkan takbiratul ihram atau memindahkan salam maka batal salatnya. Ya, takbiratul ihram dengan salam ini pengaruh dengan batalnya salat kalau dipindahkan dari tempatnya. Tapi kalau 3 rukun qauli yang lain, Fatihah, tasyahud akhir, kemudian sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, ini kalau kita pindahkan tidak batal tapi disunahkan sujud sahwi. Kemudian wa yulhiqu birruknir qauli surah idza naqalaha ghaira mahalliha. Wal qunut idza naqalahu biniyatihi. Biniyatihi fayusannu lahuma sujud sahwi. Begitu juga kalau misalkan memindahkan surat, kan surat itu sunnah, surat setelah Fatihah. Membaca surat waktu rukuk misalkan, atau kunut, jadi memindahkan kunut bukan pada tempat kunut, maka ini juga sama sunnah sujud sahwi. Kemudian wa idza naqala dzikran ghaira surati wal kunut ila ghairi mahallihi. Kalau misalkan memindahkan zikir waktu rukuk, membacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi misalkan, kualik gitu ya, atau waktu rukuk rabbil fir warhamni, atau misalkan hasil kebalik-balik gitu zikirnya selain surat dan selain kunut, ila ghairi mahalli la yasjudu mutlaqan inda Imam Ramli, maka tidak sujud. Tidak perlu sujud sahwi. Ya, kalau misalkan membaca zikir waktu sujud di waktu rukuk atau sebaliknya, atau waktu i'tidal sami Allah liman hamidah subhanallah azim wa bihamdihi, itu juga tidak membatalkan sholat tapi juga tidak disunahkan untuk sujud sahwi menurut Imam Ramli mutlak. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, tapi kebanyakan kita di Indonesia pakai Ramli, wa yasjudu inda Ibnu Hajar idza nawa dzikral manqul anhu ka an qala subhanallahi azim fil qiyami bi niyati annahu dzikrur ruku'. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar ada rincian kalau dia niat memang memindahkan dzikir tersebut seperti waktu i'tidal dia membaca subhanallahi azim wa bihamdihi tadi, maka itu disunahkan sujud sahwi. Asal tidak untuk main-main. Tapi lah untuk guyonan, untuk bahan tertawaan atau apa ya batal. Ya batal langsung. Ar-Rabi'. Sekarang yang keempat.
Iqa'u ruknin fi'li ma'ihtimali ziyadah. Melakukan rukun qauli, menjalankan rukun qauli. Rukun fi'li, maaf, rukun fi'li itu ya, qiyam, berdiri maksudnya. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan kemudian duduk di waktu tasyahud akhir. Itu namanya rukun fi'li, perbuatan. Melakukan rukun fi'li, tapi dia punya mamang gitu, apa mamang itu, keraguan bahwa ini kayaknya ada kayaknya lebih nih. Kayaknya lebih. Contohnya, idza syak har raka'a amla. Kalau dia ragu nih. Contohnya kalau dia ragu, tadi Anda sudah rukuk belum ya? Fayajibu alaihi an yarka'a ihtiyatan. Maka wajib dia untuk rukuk. Secara ihtiyat. Wajib untuk rukuk. Wa kadzalika idza syak hal sajada amla. Anda tadi sudah sujud yang kedua belum ya? Tadi sudah sujud belum ya? Ini duduk di antara dua sujud, apakah duduk istirahat untuk berdiri lagi? Lupa. Maka fayajibu alaihi an yasjuda ihtiyatan. Maka dia wajib untuk sujud, untuk ihtiyat. Wa fi nihayati shalah yusannu lahu an yasjudu sahwi. Dan di akhir salat dia sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sujudnya tadi itu yang dia lakukan kemungkinan adalah sujud tambahan. Kemungkinan. Kan dia lupa nih. Anda tadi sudah sujud belum ya? Maka dalam kondisi dia lupa sudah apa belum, diambil belum. Tapi ada kemungkinan juga sudah. Tapi hukum dalam fikihnya dianggap belum dan dia wajib untuk sujud sahwi. Sunnah untuk sujud sahwi. Kemudian masailu fi sujud sahwi. Ada beberapa masalah di sujud sahwi. Ya. Yang pertama, asyakku fi adadi rakaah. Ragu di jumlah rakaat. Mungkin waswas atau apa jumlahnya. Idza syak fi adadi rakaat akhadha biyakinihi wa huwa al-aqal. Ini kaidah fikih sih sebetulnya. Kalau ragu jumlah rakaat tadi berapa ya? 3 apa 4? 2 apa 3? Maka ambil yakinnya. Yakinnya itu berarti agal, minimal. Yang kurang 3 apa 2? Ambil 2. 3 apa 4? Ambil 3. Dianggap itu 3 gitu. Ya, jadi kalau lupa jumlah rakaat, dia ragu antara 2 apa 3, maka ambil bilangan yang lebih kecil. Kemudian secara wajib ya, wajib dianggap itu 2 apa 3, wajib dianggap 2. Kemudian fa idza syakka fi shalatin rubaiyah hal sholat arba'an am thalathan. Nah, ini contohnya nih. Seperti kalau misalkan dia ragu di sholat 4 rakaat isya, zuhur dan asar, apakah dia tadi itu sudah 4 apakah masih 3? Maka fayakhudhu biyakinihi wa huwa 3 rakaatin. Maka diambil yakinnya yaitu yang sedikit, yaitu 3 rakaat. Kemudian wa ya'ti bi rakaatin wa yasjudu lisahwi. Jadi kan dia tinggal nambahin 1 nih. Ya, nambahin 1 nanti posisinya, dan nanti wa yasjudu lisahwi, dia sujud sahwi. Kemudian illa idza khalafahul ma'mumun wa balahu adad tawaturi fayakhudhu biqaulihim wa kadza bi fi'lihim inda Imam Ibnu Hajar khilafan lil Ramli. Begitu juga kalau seorang imam yang imam ini antara 3 atau 4. Imam ragu nih antara 3 atau 4. Tapi khalafahum makmum. Tapi dia makmumnya ini bertentangan, maksudnya ketika dia akan nambah, makmumnya tidak subhanallah. Dan wabalahu adadat tawaturi. Dan jumlah makmum ini banyak. Yang tidak mungkin kompak goro kabeh. Bohong semua. Misalkan lebih dari 5, 3, 10. Tapi kalau 1 orang masih ada kemungkinan dia juga lupa begitu kan. Maka fayakhudhu biqaulihim, maka ambil omongan atau ambil pendapatnya makmum, yaitu dianggap yang seperti makmum anggap. Jadi kalau kita antara ragu makmum imam ini ya, antara 3 atau 4 gimana sih, 3 atau 4 ini tadi ya. Terus makmumnya mengucapkan subhanallah dalam arti kita kelebihan ternyata kita sudah 4 nih. Maka dilihat kalau makmumnya memang
mutawatir, orang-orang yang banyak di situ, bukan satu dua orang yang mengingatkan, maka kita mengambil pendapat mereka dan kita tidak menganggap yang sedikit tadi. Nah, wa ya'khudhu biqaulihim wa kadza bi fi'lihim. Biqaulihim dan juga bi fi'lihim inda Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang kedua, ini nanti yang kedua insyaallah kita lanjutkan yang akan datang. Itu beberapa penyebab, ada 4 penyebab yang sudah kita bahas sujud sahwi, dan di sini disunahkan sujud sahwi, bukan diwajibkan. Karena posisi wajibnya sujud sahwi itu ketika makmum melihat imam sujud sahwi, maka si makmum wajib untuk sujud sahwi. Selain daripada itu enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fatihah binallah fakana fi din wa hadatsana Nabi al-Fatihah. Wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.